Rocky Gerung sebut Jokowi bangsat. Pernyataan Indro Warkop langsung tampar muka Gerung. Kalau di era Orba, Rocky sudah hilang. Kalau saya bilang bangsat tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Silakan, Ali, silakan. Kasus ini dari awal kasus politik, bukan karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kita tuh sebetulnya ngeritik aja enggak, kita menyindir. Dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai apa? Sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu kan? Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang, hilang. Anda nggak percaya itu? Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Edi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang. Kita melihat Rocky Gerung ini adalah produk gagal dari manusia Indonesia. Bagaimana kita harus menyikapi orang seperti Rocky Gerung ini? Sudah lupakan saja. Manusia ini kan manusia yang tidak berguna, manusia yang tidak mempunyai kontribusi sedikit pun, sebiji jarah pun kepada negeri ini. Manusia benalu menurut saya, manusia yang selalu merongrong keindonesiaan kita. Tak habis-habisnya Rocky Gerung menghina dan merendahkan Jokowi yang merupakan pemimpin negeri ini. Rasa-rasanya RG sudah lupa bahwa dirinya masih tinggal di Indonesia, yang mana Jokowi adalah pemimpinnya. Kasus pencemaran nama baik ijazah palsu Presiden Jokowi oleh penceramah Suginur dan Bambang Tri masih terus berlanjut dan berbuntut panjang. Kini giliran Rocky Gerung yang memberikan pernyataan kontroversial saat dimintai memberikan keterangan saksi pada kasus pencemaran nama baik tersebut. Seperti diketahui, Rocky Gerung dipanggil sebagai saksi ahli dalam sidang kasus ijazah palsu dari Presiden Jokowi. Dalam sidang tersebut, jaksa terlebih dulu menegaskan untuk tidak boleh ada caci maki di ruang publik. Tapi dalam video yang beredar, Rocky Gerung sebagai saksi ahli malah menyebut Presiden Jokowi bangsat. Hal ini tentu sangat melenceng jauh dari posisinya sebagai saksi ahli dan tentu bisa dijerat kasus penghinaan terhadap kepala negara dan diciduk oleh polisi. Apa yang dilakukan oleh Rocky ini seperti tidak ada bedanya dengan Suginur. Pola pikirnya ternyata hanya sebatas pola pikir orang yang gak lulus SD. Cetek, bisanya cuma menghujat, mencari celah untuk menyalahkan Jokowi. Pembelaannya dilakukan Rocky Gerung terhadap Suginur, menjadikan level Rocky turun. Gelar ahli filsafat yang melekat padanya seolah tak ada gunanya. Memang, selama negeri ini berdiri, baru di zaman Jokowi, suara-suara yang katanya kritik dan atas nama demokrasi semakin bergema. Jika saja RG bebas berbicara dengan menghujat menghina presiden di era Orde Baru, saya yakin 1000% nyawa RG sudah ada di neraka sekarang. Seperti yang diungkapkan legenda komedi Warkop Indro, yang mengungkapkan jika Rocky Gerung itu bukan siapa-siapa. Jika saja Rocky hidup di era Orde Baru, maka kemungkinan besar akan ditangkap. Mungkin bukan hanya ditangkap, tapi hilang. Zaman kacau seperti ini memang amat berbahaya dan bisa sangat merugikan tanpa disadari. Minimal rugi waktu menyaksikan bacotan Rocky dengan segala kemahapintarannya. Selain banyak tokoh politik yang hanya mengandalkan retorika atau memanfaatkan teknik logika dan filsafat demi kepentingan pribadi atau golongannya, ada pula tokoh-tokoh agama atau yang mendadak religius sering melontarkan kata-kata yang membangkitkan kebencian. Orang normal atau orang waras tentunya akan berhati-hati bila mengeluarkan pernyataan yang menyinggung orang lain. Namun sepertinya hal itu tidak berlaku bagi Rocky Gerung dan kelompoknya. Jika ada orang lain yang melaporkan dirinya, maka Rocky akan berteriak ada pembungkaman atas nama demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat. Kata pembungkaman itulah yang sering RG dan kaum oposan lainnya menggunakannya sebagai senjata untuk membela dirinya supaya tidak terjeduk oleh aparat penegak hukum. Setelah mereka terus memainkan politik ujaran kebencian karena merasa kebebasan mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang. Saya sangat setuju dengan pihak yang mengatakan Rocky Gerung tidak punya kemaluan karena Rocky yang bermuka tembok tidak bisa menilai diri sendiri karena kemaluannya atau rasa malunya sudah lumpuh total. Bagi saya, Rocky tak lebih dari manusia cacat nalar yang harusnya dipasung di tengah hutan.
Rocky Gerung adalah sampah politik yang memang seharusnya dilawan. Narasi-narasi yang dibangun tidak menunjukkan kehebatan mereka sebagai akademisi. Selain itu, lontaran pendapat mereka seperti layaknya buzzer kadruners yang tak memiliki pikiran dan akal yang sehat. Dengan begitu, mereka akan terus membuat konten yang cenderung menyerang pemerintah demi popularitas agar mendapat perhatian besar dari para subscribernya. Karena bagi saya, orang baik seperti Jokowi yang selalu dihina, dihujat oleh Rocky dan lainnya karena kecemburuan dan kebencian yang sudah mendarah daging. Apalagi dengan kepiawaian Jokowi dalam menata negeri ini dengan kejeniusannya serta memiliki kemampuan untuk memimpin. Jadi, bagaimana menurut Anda? Terciduk, para bandot pemuja daun muda, ada nama Johan Budi dan Bambang Pacul yang ketahuan beri gift ke member JKT48. What? Beneran nih? Hehehe. Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Dulu. Kalau di kotoran, Pak, punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya alhamdulillah oleh Allah SWT diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak. Anggota Komisi 3 DPR Johan Budi mengundang perhatian publik setelah foto yang menunjukkan nama dirinya dan Bambang Pacul muncul di Instagram Story seorang member JKT48 bernama Grisela Adalia. Dalam sebuah foto yang beredar di media sosial, salah satu member JKT48 bernama Grisela Adalia memberi ucapan terima kasih atas gift yang diberikan. Menurut informasi, Bambang Pacul merupakan Ketua Komisi 3 DPR yang memiliki nama lengkap Bambang Wuryanto. Johan Budi membantah pernah memberikan gift seperti itu. Johan Budi berpendapat pemberian gift itu diduga hanya dari orang iseng terhadap Johan dan Bambang Pacul, dampak dari pemberitaan rapat Komisi 3 dengan Mahfud MD. Johan Budi mengatakan, padahal dalam rapat tersebut menurutnya jelas dan terang mendukung upaya Mahfud MD untuk membongkar skandal 349 triliun rupiah agar terang dan segera disampaikan ke penegak hukum. Sebagai anggota DPR, Johan Budi dan seluruh anggota DPR lainnya seharusnya memegang teguh integritas dan moralitas, serta bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka buat dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, bukan malah seperti ini. Ini kalau beneran terjadi, ya nggak masalah soal gift-nya dan ngefan ke member JKT48 bernama Grisela Adalia. Itu hak setiap orang. Tapi mereka berdua kan kebetulan pejabat publik nih, anggota DPR. Apa kata dunia jika mengetahui ada aki-aki, ada om-om ngasih hadiah ke gadis remaja? Jangan-jangan demen daun muda nih para aki-aki ini. Hehehe. Ambisi tidak selalu memiliki konotasi yang negatif. Ambisi dalam diri seseorang merupakan sebuah impuls yang menjadi stimulus seseorang mewujudkan mimpi. Gairah meraih mimpi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ambisi yang dimiliki seseorang. Namun, ada kalanya kita terjebak dalam mempersepsikan seolah ambisius itu bersifat negatif, seperti halnya politik yang mengalami persekusi makna, di mana banyak yang menarasikan bahwa politik itu jahat. Sebagai terminologi, seharusnya ambisi dan politik berada pada ranah yang netral. Adanya pandangan yang menjadikan sebuah suatu yang bersifat positif dan negatif, bergantung pada apa, siapa, dan bagaimana kecenderungan subjektivitas orang dimaksud menerapkannya. Seperti yang terjadi pada Bambang Pacul dan Johan Budi, mereka dengan tegas menyuarakan nyinyiran pada para pejabat pemerintah, menyudutkan pihak-pihak yang berseberangan dengannya, yang seolah-olah dirinya paling benar. Tapi kenyataannya di lapangan tidak demikian. Meskipun Bambang Pacul dan Johan Budi membantah memberikan gift, tapi fakta di lapangan tidak demikian.
Sudah jelas dan gamblang, ada nama Bambang Pacul dan Johan Budi di gift tersebut. Tapi ya begitulah, masalah yang kita hadapi sekarang adalah semakin ngawurnya para anggota-anggota dewan ini dalam bertindak. Apa yang mereka lontarkan dan kerjakan seakan bertolak belakang 180 derajat dengan perilaku mereka yang jelas-jelas jauh dari kemauan rakyat. Bukan hanya bertolak belakang, tapi perilaku mereka juga mulai melukai rakyat Indonesia yang memilih mereka. Apa mereka sadar akan apa yang mereka lakukan? Mungkin mereka sadar, tapi nafsu mereka untuk menikmati daun muda sudah sampai ubun-ubun.